Mbak Cici, Mbak Dona. Oh, di sini atau Agilang di sini berarti. Nah, dan ganteng-ganteng kan. Ya Celina. Yes. Yang saya bawa ke dari Jati yang ganteng-ganteng. Iya, sama yang bicaranya sama juga. Tuh, itu model juga. pinter ya milihnya ya. Duduk. Oh, di depan aja, depan itu kosong itu. Sok di situ. Nah, sok. Ini ruang meetingnya kan lagi diberesin, kita belum pembukaan teh insya Allah lah awal Desember. Awal Desember. Pesan-pesan dulu aja ya. Bisa mau pesan. Pesan kopi. Gimana duduk di sebelah sini? Di sini juga gimana? Ini buat shoot. Gua aja yang bisa di sini. Hah? Di situ sudah kan. Oh, atau pada di sini ya sayang. Oh, jahe ya. Endorse. Oh yang jahe merah mana? Ini dong, ini. Enggak, maksudnya yang pengusaha jahe merahnya. Mana punya jahe merah? Oh itu. Oh, lagi syuting. Lagi syuting jahe. Oh iya jahe merah. Itu jahe merah. Kayak Agilang di sini aja. Better. Biar sambil mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kenalan dulu ya. Jadi alhamdulillah ini Papa Rulozi ini sudah lama saya kenal tuh. Jadi sebelumnya pas pembukaan pertama kali BEC melahirkan dan pelantikan pertama kali di Pramuka, Taman Pramuka itu dengan Pak Wali Kota, beliau hadir menyaksikan sampai malam, menyaksikan dilantiknya kami, Bapak Ujang Muswara, saya, Bu Revi, Koriki, ya kan Koriki mana Bu Koriki, dan ini ada tim-tim BEC sebelum Lumbung Bandung lahir ya. Jadi Bandung Economic Empowerment Center, alhamdulillah dari yang hadir itu Bapak itu bertiga gitu ya. Ini mah baru-baru saya kenal tapi Masya Allah kemarin nggak sengaja. Jadi selama ini kami tuh selalu berkomunikasi tentang bagaimana membantu para UMKM pertama, terus kedua pemberdayaan masyarakat Kota Bandung lah ya persisnya, terus ketiga program-program apa yang bisa disinergikan dalam ya program BEC kan banyak ya, ada bikin lampu ya kan, sepeda cahaya, terus kemarin juga sempat kita berbagi sosial bar ya, berbakti sosial lah sama-sama waktu pas sebelum lebaran, pas sebelum bulan puasa, pas masa Covid juga bersama-sama sering belusukan dengan Lause juga ya, Lause dengan bapaknya. Jadi ini udah kayak abang sendiri. Jadi walaupun patut tapi udah kayak kakak sendiri gitu. Jadi apa ya, udah kayak keluarga karena kadang-kadang Kang, ayo kita kesana yuk berbagi ke pelosok ini, ke kampung ini, ke panti ini. Dan alhamdulillah beliau dengan istrinya juga ternyata pecinta anak yatim juga dan sering berbagi gitu. Ini bukan bermaksud dia, tapi memang kami perjalanannya seperti itu, makanya ada chemistry gitu kan. Terus ketiga, alhamdulillah, iya langsung jahe merah. Untuk COVID. Ini teh, iya makanya seneng lah gitu. Ternyata kalau dari nilai silaturahim itu banyak sekali manfaatnya ya. Itu kemarin teh udah dari semenjak pas Lebaran kemarin dari BNI itu Pak Rozi dan yang dari Jamika tuh ya berbagi juga untuk apa, ada satu panti di daerah Bale Endah yang banjir di dekat selokan, air mandinya aja coklat, tau kan kayak air selokan itu kan coklat ya, untuk mandi aja ternyata mereka begitu gitu. Kemarin alhamdulillah sudah dibilang, kemarin tuh saya bilang terakhir kemarin, Pak udah lama kita nggak ketemu, boleh nggak ketemu? Kemarin kan kepala wali kota bahas tentang TV satelitnya kan, alhamdulillah beliau hadir di acara Pak Wali. Selain kami juga membahas tentang TV satelit, mungkin nanti juga insya Allah BNI akan iklan juga dan masih support kami. Aku bilang kita
kita coba ini dong support UMKM-nya, aku bilang kayak gitu. Emang Teh Lina juga udah serius banget nih, kan aku udah serius banget saya bilang gitu ya. Lubung Bandung kan memang lahir dari BEC, baru lahir Lubung Bandung kan, jadi mungkin teteh-teteh ini mungkin yang udah lama-lama, yang udah pernah ikut saya yang di parade yang 6.000 berbagi gratis pada makan gratis tuh siapa yang sini? Ini orang Bandung ya? Yang keringan mah nggak ikut kan? Oh keringan mah nggak ikut. Oh iya makanan basah. Makanan basah. Jadi program-program yang kami sudah lakukan itu kan untuk BEC dan Lubung Bandung tuh jadi kegiatan event-event di mana event-event ini kan ada yang udah kita buat tuh di test food, tau kan test food yang di pendopo yang bikin kecil-kecil, makanan kecil-kecil supaya di test food ternyata itu menjadi keunikan. Jadi misalnya gini, contoh ayam geprek gitu. Yeah. Ayam geprek 3 porsi, kita bikin kecil-kecil, terus dibikin porsi kecil-kecil. Awalnya memang test food ya, memang ngetes kurasi kan. Kurasi ini kan dikurasi oleh Pak Wali Kota langsung dan Umi Oden dan kepala-kepala dinas. Nah sebelumnya kan memang kami membentuk Lubung Bandung ini adalah untuk menu Bandung. Menu Bandung aplikasi yang seperti GoFood, GrabFood kan gitu, yang pernah di-share mungkin teteh-teteh ini. Alhamdulillah dari awal kami membuka pendaftaran sampai akhir sampai ini dengan aktif itu 700 anggota kami di luar pedagang, dan kami pun juga mengelola pedagang kaki lima hampir 1.500 orang yang punya itu 1.500 orang 1.500 UMKM pedagang kaki lima. Jadi ada yang mulai dari kaki lima menengah dan ke atas ada di kami sampai restoran ada di kami. Jadi alhamdulillah semasa COVID ini saya terutama Bu Hen juga sebagai partner saya di divisi UMKM, kan kita ada divisi satelit divisi UMKM. Saya bilang kok berkah sekali gitu membantu para UMKM ini untuk bisa berkarya, karena kami merasa membantu UMKM itu membantu mata rantai gitu kan. Seperti halnya teteh-teteh gitu ya, misalnya bikin ini gitu, walaupun untung nggak banyak seberapa, tapi kalau kuantiti banyak, teteh selain bisa produksi penghasilan sendiri, tapi kan bisa mempekerjakan keluarganya dan orang sekitar, betul kan? Apa tidak berkah gitu? Nah dari situ saya tergerak untuk bisa fokus di sini. Di sisi lain usaha saya properti dan travel, saya ingin konsentrasi membantu UMKM di sini gitu. Dan ini suatu panggilan juga, ya kan? Saya ngomong curhat sama kakak saya ini, abang saya ini. Apa yang bisa kita create ya sesuatu untuk UMKM, saya bilang gitu. Boleh katanya, kalau misalnya memang ada yang perlu disupport, kami support katanya gitu. Gimana nih, ada jaminan tanpa jaminan ya kan? Insya Allah ada banyak hal lah, ada banyak hal yang memang saya rasa dengan BNI ini, selain kami juga bersinergi secara sosial, kegiatan sosial, mungkin insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Teteh gitu, apa sama Teh Indri sama Akang, untuk misalnya apa sih program yang bisa disinergikan dengan Lubung Bandung gitu kan, selain support untuk kegiatan sosial kami gitu kan. Nah insya Allah nanti kalau misalnya ada mau sharing apa, kan ini kan bukan diskusi serius nih, ini mah anggap aja ngopi-ngopi. jadi ngopi bareng, masuk kue tanda jawab keluhannya Teteh apa sih problemnya, kan jahe merah ini mana jahe merah. Oh iya jahe merah tehnya. Ini teh udah viral, lagi viral. Semuanya viral, tapi ini lagi terviral. Cobain dulu Pak, cobain dulu ya. Jadi dicobain lah ya. Jahe merah dulu. Ini nanti bikin juga bisa ada. Jadi jahe merah ini Terasa banget jahenya. oh iya, kuduna iklan ya. Jadi seneng banget gitu. Ini tuh udah sampai saya ke Bu Menteri BKPM, Badan Pengusaha Permodalan, yang dimana itu langsung dari bawah Pak Jokowi, investasi dari luar negeri ke Dubes pasti melalui Menteri BKPM ini ya, Ibu Sri Bahlil. Saya sudah pesen banyak ternyata ya. Saya udah ini senang juga jualannya lah gitu. Ikut bahagia ya Bu Hen. Sampai pesan lagi sampai dikirim ke Lampung, ke nasional dan ke Kalimantan Timur, dan sudah on the way ke Korea gitu, dan ke USA kemarin ya, untuk ke Amerika itu di bawah ini divisinya TPB ya, itu ada Harley dan ekspor
gitu. Jadi alhamdulillah bukan hanya ingin meningkatkan taraf hidup para pengusaha hebat ini gitu, keduanya ingin ini aja supaya bisa tambah lebih terkenal secara internasional ya. Tidak ada yang nggak mungkin, betul kan? Memang kami sun katanya mau ke Korea, memang ke ini teteh ini ada yang kemasan yang memang sama chef juga ada info kan kemarin pas kurasi itu ada kata chef tuh ini harus begini akhirnya sampai begini ini tahapan yang mulai insya Allah yang kami sedang lakukan bahwa terus ada yang belum berizin, kami lagi usahakan untuk semua pada berizin dengan situasi kondisi yang semoga gratis gitu kan ya. Itulah fungsi kami sebagai jembatan dari government ke komunitas untuk UMKM yaitu ya manajemen kami lah dan bersinergi dengan Pak Dedi partner saya ternyata satu visi misi juga. Bu, mangga cina kita aturlah ini katanya, kita share aja katanya, join di sini sampai insya Allah 5 tahun ke depan ya 2022 untuk memanage bagaimana kita bisa berjualan dan ganti oleh-oleh yang sudah viral sebelumnya, kita viralkan dengan oleh-oleh Lubuk Bandung dengan kondisi lebih murah dan lebih enak dan lebih baik lagi gitu ya kan. Di sini nanti akan pusat oleh-oleh showroom UMKM, di sini selain bisa ngopi-ngopi nanti ada jam 6 sampai jam 9 itu nanti karena di sini pusat kota perkantoran, kita akan melakukan kayak di sini ada kupat tahu, lontong garing, saya bilang bubur ayam, bubur kacang, pokoknya kita akan buat di Bandung ini biasa kan, viralkan lagi tempat ini untuk bisa menjadi satu-satunya juga yang membuka untuk kios breakfast gitu terlengkap di sini nanti ya. Teteh bisa masukin ini nanti kalau ada saudaranya yang mau berdagang bisa lewat Bu Heni daftar, nanti kita kurasi dan kita kasih kesempatan setiap evaluasi every month setiap bulan untuk bergiliran dengan UMKM lain agar semuanya bisa merasakan jualan di sini nanti. Kita mix, nanti yang bestsellernya tetap di sini, nanti kalau untuk yang ini rolling supaya terutama di makanan basah ya kalau itu mah. Terutama basah dan ini juga akan ada tambahan juga. Nah itu sambil doa, pokoknya sok teteh mumpung di sini ada bosnya, ada tim leader yang hebat, sok curhat apa yang menjadi keluhan Teh, order banyak tapi dana terbatas, modalnya kurang, kita uang aja ke sini dan ke saya. Kalau saya mah lagi ngurusin ini sama Pak Dedi renovasi, uang teh ke sini semua gitu, sama ke TV satelit. Nah kalau misalnya minta uang ke Pak Roja aja ini sama ke Teteh ini gitu. Apalagi yang sekarang tuh coba pengen tahu nih dari jahe merah dulu. Kira-kira omset tuh berapa sekarang? Dari awal cuma 10 kilo per minggu, sekarang 200 kilo per minggu. Beberapa saya punya hampir 200 kilo. 3 agent. Nah 3 agent itu mereka pakai beli sendiri. Karena saya juga masyarakat yang mereka juga. Bagus tuh. Jadi kalau 200 itu kilo berapa sih omsetnya? Rupiahnya? Enggak sebulan kira-kira berapa? Penghasilannya lah, jualannya. Omsetnya Omset aja. kotor. Jualannya lah. Penjualannya kalau 200 kan kalau misalnya 75.000 aja sekilo. Kali 200. Oh gitu. Aduh hitung menghitungin Teh Indri. Nggak cukup kalkulator saya. Nomornya kurang. Ih, keren. Tapi Keren sekali. untuk 200 kilo itu juga saya nggak jual cash ke mereka, saya juga bantu mereka juga. Jadi untuk Hebat. reseller, alhamdulillah saya juga dibantu dari pabrikannya juga. Jadi saya dikasih Pabrik apa? Pabrik jahe. pabrik jahenya. Ada di Masuk ke Tangerang. petani tapi ya. Jadi langsung Di mana Bu pabrik jahenya? di Tangerang, Pak. Oh, Pak Didi mau jualan jahe. Mas ke sini aja. Ke LB aja. Ke LB aja, jangan dikasih tahu. Soal itu supply. Pak Didi banyak petani jahe. Reseller, mereka bayar 2 kilo ke saya kasih 5 kilo buat mereka. Jadi setelah laku mereka bayar. Jadi kalau misalnya melakunya seminggu, ya mereka bayar, ambil lagi seperti itu. Jadi saya juga muter ya. Jadi mereka juga rata-rata mereka nggak punya modal. Jadi saya modelin dengan 5 kilo, 3 kilo. Jadi punya dia 2 kilo itu untuk apa ya? Dia merasa memang saya perlu gitu kan. Jadi sama-sama saya juga bisa muter, mereka juga bisa ada usaha Bisa jualan. dari
kesuksesannya itu ternyata berbagi lagi. Iya, menolong Dan lah. menolong lagi. Dan istilahnya yaitu mata rantai tadi 20 agen ya. Dan berapa reseller? Resellernya 20. agentnya 4. Tuh, Ini aja udah bisa omset 200. Bayangkan kalau banyak agent, banyak reseller. Dan tambah banyak modal tadi karena Iya. kan modalnya berarti sekarang kalau Pas-pas. secara Saya cuma dari pabrikannya saya dikasih 400 kilo per minggu, tapi saya enggak, karena saya juga bayarnya 14 hari ke depan. Tapi saya enggak cukup untuk belum punya cukup keberanian, jadi saya 200 per minggu aja. Setelah saya bayar 200, mereka Kirim lagi ya, Setelah kirim saya lunas 200, mereka baru kirim lagi. Tapi mereka sih menawarkan untuk kirim 400, jadi yang 200 dibayar. Setelah 200 dibayar, mereka bayar lagi yang 200, kirim lagi yang 200. Tapi saya belum punya keberanian untuk itu. Jadi padahal masih market cukup. udah di depan mata ya. Karena saya pikir 200 tadinya kan awalnya dari cuma 100, jadi sekarang 200. Jadi untuk sekarang itu 200, jadi saya masih stop di 200. Masya Allah. Kurang lebih tahu lah gambaran omsetnya sama omset. Itu sudah langsung jadi bubuk atau jahenya ibu? Betul. Saya udah ini ya, sebelumnya Ya maksudnya Ya, yang ibu dari beli. pabrikan. iya saya itu jadi dikemas. Jadi pabriknya itu sudah jadi serbuk. Iya, sudah curah. Jadi si pabrik ini yang membeli Iya. Itu jahe. yang kemas. Iya. Berarti ibu-ibu ini bisa Hanya- disupport menjadi pabriknya. Paham nggak? Kalau bisa. Iya, bisa. jahenya di Pak Dedi. Bisa betul. Jadi ibu Jahenya beli tiba-tiba. dalam curah nih yang ininya Ya nih. kiloan, per 50 kilo. Oh, per 50 kiloan Ya, misalnya. dia kirim 200 kilo berarti 4 kali. Bu Jaina nanti minta contoh ya yang gimana? Nah, Dagang. terus ibu buat packagingnya seperti ini. Ini baru-baru. Sama ini. Ini masukkan dari save juga, save kita Indonesia Ini setengah kilo ya? Yes. Diborong Pak sekarang sama. Oh iya. Oh, ini halus. Beli semuanya beli. Di dalam masih banyak produknya. Sampai dagang. Kasihan UMKM. Kebutuhannya apa bu? Kebutuhannya Modal. Modalan yang ringan. Hah? Bermodalan dengan Syarat ringan, bunga ringan, segala ringan. ya itu satu berarti. Karena biasanya Bulan kalau 60 juta ya? 60 juta 60-an. sebulan ya? Itu omsetnya kan? Iya. Berarti kurang lebih lah ya pengeluaran. karena kalau Basarnas suka lebih banyak ya. Ya Teh Jen. Sini aja sini. Ini satu tuh. Sini aja nih, dek. Sini aja nggak apa-apa ini. Itunya jahenya di situ ya jahe merah. Oh iya. aja, misalnya Ini jahenya sini. terlalu banyak Dek, kalau jahe misalnya sini ya. Iya, Bapak. ada keluar negeri mungkin saya kewalahan mungkin. Jangan lo ekspor gitu. Sekarang saya Kalau kapasitas produksinya misalnya nih ditingkatkan sama ibu, itu masih bisa saya didapat kemarin pasar. tahu ya, maksudnya kebetulan pabrikannya juga partner saya, jadi masih ada family gitu, jadi saya tanya, jadi kapasitas Ada mereka bocah. berapa ton, saya sama, satu hari 1 ton bisa Betul. karena Iya. setiap pengiriman itu, jadi kan di sini bayarnya 6 bulan, sebetulnya 6 bulan dari pengiriman barang, jadi begitu saya pesan, Jahe mereka merah. produksi yang hari itu yang kirim ke saya. Betul. 6 bulan bisa, makanya ini cocok bisa ekspor. Jadi masuknya tadi pertanyaannya sekarang kan sudah 200 kilo. Betul. Nah kira-kira ditingkatkan 300 atau 400 kilo itu masih sanggup nggak jual gitu maksudnya? Nah untuk kalau lihat dari Keinginan Lambung Bandung. saya optimis harusnya bisa gitu kan, karena yang 200 sekarang itu saya mengandalkan reseller aja kan yang ada. Iya. Itu masih di Bandung aja. Oh, Midday ada 1 reseller, tapi penjualannya untuk produksi sendiri kelihatannya sih untuk konsumsi sendiri sama keluarga katanya. Karena ongkos kirimnya terlalu Mahal ya. Ongkos kirim Jadi terlalu kita memang Pak, jadi memang lagi mengkonsepkan ekspor ini memang Lumbung Bandung yang nanti akan bayar ya Bu Hen ya. Ya. Jadi hanya kita beli saja, nggak usah dipusingkan itu. Kami yang akan menyiapkan ekspornya. Dan kita sudah Iya, ada betul. beberapa kontrak yang ke kami itu nilai berapa. Karena ini akan rutin kan. Mungkin selain ke Korea kita bisa ke Jepang sama ke Rusia gitu. Jadi kita lagi dengan Amerika juga ya. dubes-dubes ini kan lagi dengan lewat Menteri BKPM ini dengan kakak saya itu. Jadi rencana mau sementara 2 negara dulu ya kan gitu. Nanti kalaupun ini sangat-sangat membutuhkan makanya financing ini. Nah bentuknya seperti apa nanti mungkin bisa lebih personal gitu ya. Nanti bisa diundang ke
Enggak, habis ini ngobrol langsung. Oh, langsung ya. Sok aku mau pindah kamar mau apa? One on one ya. Soalnya kita harus tanya satu-satu orang-orang hebat ini. Nah, Iya. berarti kita udah tahu dapat gambaran Ini satu. prosesnya 60 juta. Nah. Kan gitu kan. Ini memang banyak ya udah banyak anggota yang harus disupport Iya. juga, kita jadi terbatas. Memang harus punya partner-partner ini, financing tadi gitu kan. Makanya nanti mungkin lebih ke harus seperti apa solusinya, karena ekspor ini sudah saya jalani dengan Lumbung Bandung itu dengan Yang dorok-dok ya udah mulai itu. Dorok-dok juga sudah, karena kan Korea minta dorok-dok, ternyata di Korea tuh best seller juga ya. Nah nanti dengan menyusul dengan UMKM lainnya, tapi saya mau tes dulu nih, jangan sampai saya udah pemasaran gila-gilaan gitu Lumbung Bandung, ini nggak sanggup, kan saya pusing juga, banyak orderan tapi ini nggak sanggup gitu, nah itu jadi problem juga gitu. Nah ini satu next nanti akan lebih hot lagi dengan kalau bertanya langsung. Teteh ini teteh siapa? Dan Dolina. Teteh jualan apa? Bikin sumpia sama sale. Sumpia sama sale. Oh, produknya ada kan? Apa namanya teh? Kayak sumpia udah. Sekar wangi. Bukan Luliza. Oh, Luliza. Luliza. Udah kreasi kan ya? Yang itu. Awalnya. Oh, baru awal. Udah lama usahanya. Udah. Cuma penjualannya kadang-kadang. Tapi bikin sendiri. Oh iya. Iya, apa Terus namanya itu? saat ini udah masuk ya bulannya. Iya. Iya. Ini tuh dibina banget dengan dosen-dosen Thai chef itu dan sama Indonesian Chef Association Jawa Barat. Jadi ini kata ini mah hanya pakai pemasaran. Kalau pemodalan tidak terlalu memerlukan, kecuali kalau banyak order mungkin ya. Ini teteh ini apa namanya? Oh, The Kasre, kita pernah WA-annya. Ini lagi best seller juga nih The Kasre. Ya. Udah lama ya teh? Berapa? Udah 5 tahun bisnisnya. Cuman sampai sekarang ini alhamdulillah besarannya jadi hampir mirip kayak Bu Yeni. Oh, makanya besar tuh karena ini juga mata rantai tadi ya. Iya, yang tadinya Ini di harus sana. belajar di sini. Iya. Tadi. Ini kita beli ya, ini kita beli semua nanti. Asik. Terus Ya, yang tadinya di dalam masih banyak Pak. omset cuman seminggu paling 50 gitu ya. 200 bungkus, Masya Allah 200 bungkus seminggu. Karena saya udah masuk ke Grand Indonesia Jakarta. Sama besok ke ini Tuh, keren nggak sih? Kunafe. Kunafe yang Di tidak Bandar sama Pasir. Jadi memang kuliner betul. Mau dibuka? Boleh Kasreng buka aja. Cireng. Payek, Emang dibeli itu, dibeli sama bos. Jadi ini udah sampai ke Grand Indonesia ya. Di lantai 3 alun-alun. Oh itu, kok peyek? Kayak kasreng. Kirain tadi kasreng apa? Orang pikir-pikir basreng. Cireng gitu. Kayak orang Sunda kan Pak kasreng. Palung ini Pak Rojo orang luar negeri Jadi tahu itu. Jadi di Kaseng itu ada apa aja? Apa Ini jualan? ada tuh varian rasa, ada rasa kacang tanah. Oke. Orang Pak. Ada bayam sama peyek Yang pedas. bagus UMD. Jadi ya saingannya di sini bagus. Ada Orang bahasa Bikin sendiri. sendiri keluarga usaha keluarga. Yang ke pada besar Ane teriu didinya ane teriu saya. Sama adik saya. pada besar oke. Ngajarin Udah lumayan pada besar juga. Jadi bagus bisa ditata. hasilnya nggak sama itu sama saya. Tiba-tiba dia mungkin pasarnya udah bagus ya, udah punya kantor sendiri. Nah dia itu lagi menyelesaikan ini tugas akhirnya awal tahun ini. Nah dia minta per Desember ini sengaja 100 bungkus. Saya makanya bingungnya untuk yang langganan-langganan saya yang lainnya juga kan Bu ya harus diisi ya. Iya. Makanya Nah, kalau jadi- yang satu ini dia cash atau Cash. Oh, Masya Allah. Cuma di tenaga berarti. tenaganya sampai si anak ini sampai ini ibu mau apa rumah konstruksi dan harus ditambah atau gimana gitu ya saya sih nggak maksudnya gini loh Bu Lina, jadi yang saya rasakan gitu mungkin memang hampir sama kayak Bu Iya, ini ya. iya. Jadi dari membantu Iya. orang gitu Bu, kayaknya mungkin Pak Ada dari kepuasan situ. gitu ya. Karena memang ini juga Berkah ya. prosesnya juga panjang. Ada yang kayak DJ ini Bu, saya pengiriman kedua sama ketiga lewat temen pengusaha manis coklat ya. Mereka nggak bayar ke saya. Padahal mah di sana dijual 40.000.
siap ya. Ketipu 3 kali sama apa sales juga iya 2 orang. Kan ini perjuangan untuk mencapai Saya udah order. masuk ke 45 rumah makan di Bandung, kayak di kategori di Umpanyelupan, Balai Situ juga udah masuk. Sistemnya konsinyasi. Konsinyasi seminggu. Tapi si salesnya itu bikin buat palsu entah apa pokoknya nggak ini aja. Nah dari situ terus aja akhirnya ya memang Tetap semangat gitu ya. Konsisten. Dan sabar, konsisten, sabar, bikin positif selalu sama Allah. Allah ganti lebih dari apa yang dibayangkan. Kayak kemarin contoh punten ya Bu ya, bukannya ini apa berbagi aja ya ini. Kayak kemarin contoh misalkan saya ngasih aja tester ke kantor BP POM di sampai sekarang itu yang pesan tuh seminggu tuh 3 kali rutin. Jadi misalnya tiap ruangan pindah ke ruangan lagi sampai sekarang itu 3 minggu ini BP POM aja terus tiap hari. Lewat OB-nya. Aku si OB-nya juga dapat ini banyak poin-poin Jadi reseller ya. dari saya 20.000 sama OB-nya di keluar 25, dia ada 1 bisnis dapat 5.000, semangat banget itu. Dia begitu misalkan habis, misalkan saya kirim hari ini, besok baru transfer, lancar alhamdulillah. Jadi sebetulnya dari pemodalan kan nggak begitu problem, cuma hanya produksi. Dan mungkin ada impian nggak pengen punya tempat sendiri, Pabrik lah kayak gitu. betul itu. Oh curhat lagi. Oh minta aja kesini minta. Kalau masalah permodalan sebenarnya saya perlu ya Pak ya. Cuma saya tuh PT-nya di ini Pak, keluarga suami itu pernah pinjam nama saya Pak untuk pakai usaha apa sih kontraktor gitu ya. Katanya sisa 15 juta di BRI Pak, jadinya nama saya Blacklist berarti. Jadi susah kemana-mana teh kasihan celah sok begini. Gitu oke. Ada si orangnya masih hidup cuman keluarga suami gitu jadi susah makanya itu aja. Jadi susah ya di ini teh kalau. Tapi sebenarnya kayak orang-orang misalkan yang buat orang dia sama gini-gini, saya tuh belum berani takutnya itu-ituannya gimana gitu. Cuman kalau optimis kan saya ini pasarnya nambah terus gitu. Tinggal di. Berarti selama ini memanage sendiri juga seperti Ada sama keluarga, iya. Nggak ada asisten, nggak ada Keluarga aja pun. Saya bapak, ibu, Ya, sama adik. membantu malah memperkerjakan keluarga. Hebat. Ini misalkan saya udah barang saya ada di sini bisa di Hotel Preanger ibu ya. Di sini misalkan belum saya bawa Bu Yeni sehingga barang-barang bisa. Terus Bu Yeni ada bagus juga di itu. mana gitu. Kunapre Iya, saling misalnya. Tadi ngajakin. Saling info ya, saling info. Bagus itu bagus. Jadi kalau saya mah nggak bersaing sebenarnya. Nggak usah bersaing lah, pokoknya mah ini aja. Maju Meskipun bareng-bareng. sama juga kan Semangat aja. risetnya rezeki orang. Iya, dan semangat tadi. Memang kadang ditolak gitu ya, misalkan masuk ke tempat ini ditolak, udah aja. Bismillah aja. Nanti ada jalannya. Yakin. Karena saya ngerasain banget dari door to door nawarin ke rumah-rumah ya sekarang alhamdulillah berasa ya Bu meskipun nominalnya Iya. juga cuman bisa berbagi dengan orang-orang tuh Masya Allah. lebih inilah Dan puasanya Betul bagus tuh kita. Jadi ini juga kita tuh jadi kan kalau nanti kan kita akan rencananya rutin pembinaan. Seperti ini kan sharing yang membangun kepada teman-temannya. Mungkin kan ada yang memang betul-betul baru kayak ini, terus ada yang memang selama ini putus asa karena selama ini gagal terus. Nanti hal-hal seperti ini tuh perlu dibina, bukan hanya sekedar ngumpul bareng, tapi kita sharing. Nah disinilah tempatnya di Naripan ini, di tempat kami di Dapur Mika Cinta Ubud Bandung ini yang kita akan sosialisasikan terus tempat kami itu jadi menjadi pembinaan juga. Dan mungkin semoganya sebulan 2 kali ya Bu ya. Kita kalau ada support dari BNI misalnya pembinaannya dari sini ya kita bisa lebih rutin lagi sebetulnya membentuk UMKM ini menjadi betul-betul selain untuk emosional dan ya istilahnya semangat juangnya ini yang harus dibentuk. Kadang-kadang ada modal tapi semangat juangnya ini pun susah juga nanti, ya kan? Gitu. Jadi dari dasar dulu lah ya. Ini bagus. Karena Bandung itu Pak dari nol
dari si UMKM yang nol istilahnya. Nggak ngerti apa-apa. Jadi kita ini kan supaya meningkat gitu. Pembinaannya nanti rutin gitu. Ya. Selain kita sering WhatsApp kan kadang-kadang Jangan murid ini lagi apa? Ilmu. Tester juga gitu. Iya. Gak apa-apa, kasih aja, kasih. anggap aja sedekah gitu. Nah, iya Bu, betul kan kadang ada yang malas kok masih tester gitu ya. Belum tentu Ada yang beli. Beli. Kalau saya mah enggak Bu, risiknya tapi alhamdulillah nyangkut semua. Kegantian lah ya. Sama ya. Ya, alhamdulillah. Tim sukses terus dan insya Allah jadi contoh ya. Teteh ini, teteh yang langganan saya juga ini yang udah saya pernah kasih juga ini kemarin. Kemarin dibawa itu saya udah habis. Sebentar dulu. Nanti beli lagi. Aja rame-rame. Ada yang Kirim lagi. Ya gampang itu. sok cerita gimana awal usahanya. Kurang bagus. Ini kan saya suka karena jarang nih di Bandung. Kurang bagus. Kesulitan. Saya masih merintis, masih Nyobi juga. Oh. Nyobinya lincah. belum banyak masuk kemana-mana, cuma alhamdulillah udah ada langganannya Pak Atet, Pak Kadis. Oh, Pak Kadis UMKM. Iya, Pak Kadis suka repeat order. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang di IPB Ini juga. dari tim yang itu ya, Bu Nuri ya kemarin ya. Saya enggak. Enggak, oh malah enggak. Pak Iya, Kadis. langsung Hubung Bandung ya. Di IPB udah ada. Ini mau masuk ke Pindad sama ke pesantren di Cikanjur, cuma masih terkendala. Dengan Apa modal. operasinya masuk ke penjualan dagang ke situ? Titik. Atau pesantrennya itu udah pesan-pesan? Itu titip dulu di situ. Soalnya kebetulan teman lama saya kontak, ya udah masukin aja katanya barangnya ke sini. Juga ya gitu, awalnya saya nyoba-nyoba, saya kasih tester dulu, lalu saya lewat lagi ke sana kan, ya udah Bu katanya simpan aja di sini bisa. Oke. Kalau yang dari PB sih masih 1-2 orangnya yang repeat order sama yang di Dago selain yang Jadi baru buka di Dago ya kemarin tuh ya. ya. Yang di Dago tutup Bu, ditutup. Ya, Kenapa? karena kedainya juga memang tutup kan. Oh, Iya. sayang ya. Padahal bagus loh. Banyak kos-kosan. Oh, tapi karena Udah sepi. itu masih sepi. Masih sepi. Resellernya baru Lumayan ya, apa ini bosnya? Oh, Saya tadi tinggi. yang lainnya masih gitu aja, teman-teman itu ya. ke Jakarta udah nyampe juga ke Karagon. Karagon. Karagon Hotel. Wadah. Oh, Masya Allah. Karagon, alhamdulillah masih nggak ada permintaan sih, cuma saya terkendalanya karena sendiri. Jadi belum ada yang bantuin ya, karena dari MUPA sampai packing kayak gini saya sendiri. Oh, Ada yang Akbar. pakai sendiri. Allah Akbar. Ini biasa omset per hari atau per minggu berapa? Per minggu saya masih produksinya singkong, dari singkongnya aja masih Berapa sekitar kilo? 50-an. 50 kilo. Iya. Tapi rutin ya. Rutin. Kadang kalau nggak sempat saya ada ngajakin anak SMA. SMA. Iya. Karena ya dia butuh juga uang kan. Kadang saya ajakin buat Bikin. Oh, bikin. Jadi ada gitu aja. Ini satu. Oh, loh, ini sendiri, ini semua sendiri. Iya. Ngepak. Iya. Masya Allah. Ini memang sesebitan ini juga jarang dia. Coba kan beda kan. Biasanya kan singkong tuh yang biasa aja tipis ini. Ini kampung banget. Jadul. Tapi ini doang ya konsennya ya. Iya. Saat ini belum. Saya belum berani Lebih. cabang ke yang lain dulu. Soalnya Kenapa? mau Karena fokus dulu ini biar Oh. biar lebih, ya mau konsumsi saya masih kecil. Oh, kurang Kompornya wajar. masih kompor biasa ya, kompor gas biasa gitu. Oh, oke. Gitu aja sih. Terus packingnya juga
juga kan itu harus diperbaiki lagi ya Bu ya. Ya biar lebih bagus kalau buat Harus, ekspor nanti. karena ini kalau ekspor ini takutnya kan melempem. Iya. Ini tuh gimana caranya supaya kalau pergi ke luar negeri itu tidak cepat Kayak gini nih, empuk. ya kan? Terus apa di packaging kayak apa sih kayak bahannya kayak apa ya atau kayak apa ya? Toples kecil lah tuh. Toples plastik lebih kuat. Biar kadang-kadang orang luar negeri tuh lihat kemasan walaupun ini klasik ya, cuma Ini kalau dapurnya takut di di sana sini. pecah-pecah atau gimana ya kan? Saya tuh dari awal mau dimasukin ke toples cuma Takut jadi mahal. iya jadi mahal gitu. Kalau ekspor dihitung aja ekspor. Kalau untuk di sini mungkin tinggal disempurnakan. Iya. Kalau untuk ekspor dia memang harus safety.